Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa bermajlis bersama untuk membaca sebahagian bimbingan Islam dari buku Al-Wajiz berkait dengan masalah fikih yang insyaallah taala malam hari ini kita baca tentang puasa yang disunnahkan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentu menjadi amal saleh kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Mengingatkan bahwa kita masih berada pada bulan Rajab jamaah, bulan yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muliakan sebagaimana Allah memuliakannya dengan cara yaitu yang pertama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut kepada diri kalian. Tentu kita memaksimalkan amal kebaikan dan meminimalkan amal-amal keburukan. Baik, insyaallah kita baca Siyam at-Tatawwu atau puasa yang disunahkan. Kata penulis, raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhihi al-ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita umat Islam supaya melaksanakan puasa pada hari-hari berikut ini. Awalan yang pertama, sittatun min Syawal, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Selepas bulan Ramadan ya, yang wajib kita berpuasa 1 bulan penuh, ada lagi puasa yang dianjurkan jamaah pada bulan Syawal, yaitu 6 hari. Ini secara khusus. Adapun secara umum ya ada puasa-puasa yang lainnya, Senin, Kamis dan seterusnya. Sebelumnya juga ya nanti ada bulan Sya'ban, itu diperintah atau dianjurkan supaya memperbanyak puasa sunnah. Jadi pada bulan Ramadan yang ibadah puasanya wajib itu dianjurkan bulan sebelumnya berpuasa sunnah, dianjurkan bulan sesudahnya juga puasa sunnah. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawwal kana kasiyamid dahr. Ini dia hadisnya dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama Ramadan, barang siapa berpuasa bulan Ramadan, puasa Ramadan, puasa wajib pada bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, selesai Ramadan ditambah dengan 6 hari puasa sunnah pada bulan Syawal, apa pahala dan ganjarannya? Kana kasiyamid dahr, mendapat pahala balasan dari Allah seperti orang yang berpuasa setahun lamanya full, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Tidak mungkin kita jamaah bisa melakukan itu, berat. Jadi ini keutamaan berpuasa apa? Ramadan ditambah 6 hari Syawal. Karena dalam hitungan matematis dalam kaidah agama kita, satu kebaikan itu dilipat gandakan berapa kali minimal? 10. Iya. Kalau kita puasa sebulan nih, Ramadan,
plus 6 hari. Ya. Sebulan plus 6 hari. Berarti berapa? 36 kan gitu umumnya ya. 30 atau 29 ya 36 lah. Kalau yang 30 hari. Kali 10 berarti 360. Itulah jumlah hari dalam satu tahun. Dalam hadis juga dinyatakan hal ini yaitu dari sahabat Thauban dari Nabi alaihi salatu wasallam qal man shama ramadhana barang siapa berpuasa Ramadan puasa wajib fasyahrun maka itu puasa 1 bulan maka puasa 1 bulan itu bi asyrati asyhur sama dengan 10 bulan karena kali 10 wasiyamu sitatu ayyamin ba'dal fitr kemudian ditambah puasa 6 hari sesudah Idul Fitri maka fadzalika tamamu siyamis sunnah karena tadi ya sebulan kali 10 berarti 10 bulan lalu yang 6 kali 10 berarti 2 bulan total 12 bulan dan ini merupakan puasa yang hukumnya sunnah 6 hari sesudah puasa Ramadan. Bagaimana pelaksanaannya? Tentu tidak langsung setelah Ramadan karena ada hari Idul Fitri yang diharamkan kita berpuasa. Paling cepat hari kedua. Tetapi kalau bisa bahkan meskipun boleh, hari kedua sudah boleh. Mengapa? Karena sudah tidak dilarang lagi berpuasa. Namun begitu perlu kita perhatikan jemaah, bukankah Idul Fitri itu identik dengan makan? Iya, namanya juga senang-senang. Mengapa ada zakat fitri supaya orang yang tidak mampu bisa makan-makan? Ya, apalagi itu sebagai tanda bahwa kita tidak berpuasa lagi. Sehingga hari kedua, ketiga barangkali atau biasanya masih enggak makanan kita. Bukan masih lagi, masih banyak itu. Sehingga meskipun boleh hari kedua, tiga dan seterusnya kita berpuasa sunnah, tapi ada sebagian yang menganjurkan diundur dulu deh. Supaya apa? Momen bersenang-senang Idul Fitri itu masih terasa. Apalagi kalau misalnya mohon maaf kita kan kadang kedatangan tamu, namanya senang-senang kok. Yang ya open house bahasa kita. Namanya open house ya. Namanya orang bertamu ya mesti apa? Identik dengan makan. Coba kalau jenengan nyuguh tamu, lalu tuan rumahnya poso. Ayo sing teko ya. Gemang, hanjenenge pripun to nyuguh nek malah jenengan ora dahar. Iya. Kasus dan itu manusiawi jemaah. Jenengan perkewuh mboten? Kadang perkewuh kita. Ya secara umum kan, ya ora kepenak mosok sing duwe omah ora ngancani. Dulu kan pernah. Iya enggak? Dulu kapan? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iya enggak? Ketika ada tamu malaikat yang memberi kabar gembira bahwa beliau diberi putra. Lalu ketika ada tamu beliau sembelih apa? Anak sapi. Silakan makan. Enggak mau makan sebelum kau makan. Namanya tamu kan begitu. Iya kan? Monggo itu ya kita ikut gitu loh. Itu ya namanya manusia ada perasaan bagaimana gitu loh. Begitu pula kasus ya ada sahabat ketika berkunjung ke rumah sahabat yang lainnya, saudaranya pun begitu. Karena sahabat ini kalau malam sholat malam terus, kalau siang puasa terus. Ketika dia mengundang makan, ya silakan makan. Loh kamu? Ya aku enggak mau makan sebelum kau makan. Sahabat pun begitu jemaah. Jadi ada rasa bagaimana sehingga meskipun boleh kita berpuasa pada hari kedua, kalau kita kemudian open house, kita masih suara senang-senang pada makan-makan ya. Kalau kemungkinan itu mengganggu saudara kita yang bertamu, kemudian malah tidak mau makan, maka lebih baik kita mengalah.
Artinya tunda dululah puasanya. Nanti hari keberapa begitu. Ketika suasana sudah tidak begitu banyak makanan. Kan gitu ya. Sehingga sudah nyaman lagi. Itu sekedar ini ya supaya kita sama-sama nyaman. Namanya Idul Fitri, makan-makan senang-senang kok malah wah aku ora kepenak. Karepku arep mangan panganan enak ning gandeng sing duwe mau ora mangan. Aku ora sida gelo banget. Bikin gelo orang lain gitu ya. Jangan. Begitu nggih? Baik, itu puasa sunnah 6 hari. Bagaimana dengan ibu-ibu? Khususnya ya, waduh Pak Ustadz bagaimana saya mau berpuasa? Lawong masih punya utang, belum dibayar yang Ramadan bagaimana? Atau mungkin yang sakit, atau mungkin yang habis safar masih punya hutang. Bolehkah berpuasa sunnah 6 hari Syawal sebelum dia menyempurnakan atau mengqadha puasa Ramadannya? Wallahu a'lam, ada beda pendapat di antara ulama. Sebagian menyatakan tidak boleh tidak boleh berpuasa sunnah 6 hari Syawal sebelum dia selesai mengqadha puasanya. Ini pendapat pertama. Yang kedua, boleh-boleh saja. Meskipun tentu yang idealnya itu selesaikan dulu yang wajib baru yang sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Boleh, tidak ada masalah meskipun belum mengqadha puasa Ramadannya. Namun jika memungkinkan tidak ada uzur, maka lebih baik mengqadha Ramadan kemudian segera berpuasa 6 hari Syawal. Kecuali bagi yang memang betul-betul mau mengqadha belum bisa, mungkin karena masih sakit juga atau karena repot. Kemudian hampir habis waktu Syawal. Jika dipakai untuk mengqadha, maka habislah bulan Syawal, tidak bisa berpuasa sunnah. Maka dalam kondisi seperti ini tentu didahulukan puasa sunnahnya, meskipun dia belum mengqadha. Adapun kalau dia sehat, dia ada waktu luang dan tidak ada uzur, maka lebih baik dia qadha dahulu baru puasa sunnah. Ala kulli hal, ya yang jelas, andaikan tidak ada uzur pun, kalau mau dia puasa Syawal dahulu, kemudian nanti qadhanya kapan-kapan lah waktunya longgar, maka wallahu a'lam tidak mengapa. Itu berkait dengan masalah puasa 6 hari Syawal. Dan teknis pelaksanaannya boleh kapan saja, yang penting bulan Syawal dan jumlahnya ada 6, tidak boleh kurang. Ya, harus pada bulan Syawal dan jumlahnya harus 6. Perkara dia mau urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1 kemudian selingan kapan lagi mampunya 2 dan seterusnya, atau 2, terserah. Tidak ada ketentuan yang jelas. Puasanya jumlah total 6 hari dan ada pada bulan Syawal. Puasa berikutnya yang dianjurkan adalah yang kedua, Yaumu Arafah li ghairil haji wa Asyura wa yaumun qablah. Ini yang kedua, puasa Arafah. Yang ketiga, puasa Asyura. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dianjurkan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian wa yaumun qablahu, dan sehari sebelumnya, maksudnya adalah tanggal 9 Muharram atau biasa disebut dengan puasa Tasu'a. Jadi ini yang kedua dan ketiga. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Keutamaan berpuasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah atau biasa disebut puasa Arafah ini adalah menjadi sebab Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang kemudian.
Ini puasa Arafah. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura. Beliau juga ditanya tentang keutamaan puasa Asyura 10 Muharram. Faqal, beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, menjadi sebab Allah menghapus dosa setahun yang lalu. Wa an Ummil Fadli binti Al-Harith anna nasan tamaraw 'indaha yawma Arafah fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa sha'im wa qala ba'duhum laysa bisa'im. Fa arsaltu ilayhi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fashariba. Ini dia. Jadi anjuran berpuasa Arafah tadi bagi yang tidak sedang berhaji. Jadi kita yang tidak berhaji itu dianjurkan. Adapun bagi yang berhaji, tanggal 9 itu sedang wukuf di Arafah. Ini dia bahwa orang yang sedang di sana tidak berpuasa, tidak boleh puasa. Dari Ummul Fadl, beliau meriwayatkan saat itu ketika haji wada, orang-orang bersilang pendapat tentang apakah Rasulullah SAW berpuasa atau tidak. Sebagian menyatakan beliau puasa, sebagian menyatakan enggak kok, kan gitu ya. Karena banyak orang. Kalau sekarang tinggal tanya aja, ya kan, pakai WA. Dulu saking banyaknya orang, ratusan ribu sahabat, ya kan tidak semuanya dekat Nabi. Lalu Ummul Fadl memberi satu gelas susu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang saat itu beliau sedang berada di atas untainya. Ternyata beliau sedang wukuf. Ketika diberi segelas susu, beliau minum. Berarti apa? Beliau tidak berpuasa. Itu berkait dengan puasa Arafah. Itu bagi orang yang tidak sedang berhaji. Bagi orang yang berhaji yang sedang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah, dan ibadah yang paling utama, rukun yang paling utama dalam berhaji adalah wukuf, maka tidak berpuasa. Wa an Abi Ghadfana ibni Tarif al-Murri qala sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqulu hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'aam al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' qala falam ya'ti al-'aam al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan puasa Asyura sekarang yang ketiga. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan tanggal 9 atau Tasu'a, ya, satu hari sebelumnya. Dari Abu Ghadfan bin Tarif, beliau mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan beliau memerintah para sahabat saat itu untuk berpuasa, maka sahabat bertanya atau berkata, memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasul, tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Saat itu, ya, di Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani memuliakan apa? Tanggal 10 Muharram. Karena apa? Dalam riwayat yang lainnya, karena saat itu Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman siapa? Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wasallam bersyukur kepada Allah, kemudian beliau menjadikan hari itu sebagai hari untuk berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya orang-orang Yahudi juga berpuasa, jemaah. Maka mengetahui hal ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ya begitu, maka tahun depan insyaallah kami berpuasa pada tanggal 9 dalam rangka untuk
membedakan diri dari puasa orang-orang Yahudi. Itu sabda Nabi SAW. Keinginan beliau untuk berpuasa tanggal 9 pada tahun berikutnya. Namun kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum sampai datang tahun depan, artinya tanggal 9 Muharram tadi, maka ternyata beliau keduluan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu jamaah, meskipun Rasulullah SAW belum sempat berpuasa tanggal 9 Muharram, namun ini hadis sebagai dalil tentang apa? Disunahkan berpuasa tanggal 9 Muharram karena keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, berkaitan dengan puasa tanggal 10 Muharram ini, boleh puasa tanggal 10 saja. Tidak ada masalah, tidak makruh dan tidak dilarang. Namun lebih utama jika ditambah 9 ya, tanggal 9-nya sehingga menjadi 9 dan 10. Tentu ini lebih utama. Tapi andaikan kita berpuasa tanggal 10 saja, maka boleh dan itu sudah mendapatkan kesunahan puasa tanggal 10 Muharram. Jadi jangan khawatir, tidak ada masalah. Itu yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan, tadi berkait dengan puasa Arafah, maka wallahu a'lam bishawab, itu yang menjadi sandaran kita adalah tanggal 9-nya. Meskipun bisa jadi di sebuah negeri itu berbeda dengan hari wukuf yang ada di Arafah asli. Maka yang menjadi patokan adalah tanggal 9 pada wilayah masing-masing. Kan sering atau pernah barangkali ya, yang paling tepat pernah atau kadang ya memang kita berbeda. Idul Adha-nya berbeda dengan Saudi yang memang tempat adanya Arafah di sana. Maka kita mengikuti penentuan tanggal itu menurut keputusan ulil amr atau pemerintah kita. Nanti kalau MUI atau Kemenak itu sudah mengumumkan misalnya tanggal 9-nya hari H. Ya. Ternyata di Saudi hari G. Ya. G sama H duluan mana? Duluan G ya. Ya. Ketika kita puasa hari H, di sana sudah Idul Adha. Loh, ya puasa wong Saudi wis Idul Adha. Kuwi Saudi to, Bro. Nah, gitu ya. Sementara kita di sini belum Idul Adha. Jadi enggak ada masalah jamaah ya. Jadi enggak ada masalah, kita mengikuti penentuan dari negeri masing-masing. Jadi enggak usah bingung. Lah gimana masuk kita puasa sana sudah sholat? Enggak apa-apa. Karena hitungannya duluan sana. Hitungannya duluan sana. Begitu. Jadi enggak ada masalah. Yang keempat, siyamu aktsaril Muharram. Memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Ini puasanya puasa terserah, pokoknya memperbanyak puasa pada bulan Muharram itu. Tidak ada ketentuan khusus ya. Kalau tadi tanggal 10 iya, tanggal 9 iya Muharram, atau tanggal 9 Dzulhijjah iya ditentukan. Namun di sini yang dimaksud tidak ada ketentuannya. Pokoknya memperbanyak puasa pada bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidati salatul lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sedangkan wa afdhalus salati, salat terbaik paling utama sesudah salat fardu adalah salat malam, qiyamul lail, salatul lail, tahajud. Itu dia. Jadi memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Kemudian karena itu tadi puasa terbaik, berarti ya salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah puasa. Yang kelima, siyamu aktsari Sya'ban. Ini juga sama.
memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Tidak ditentukan waktu dan jumlah atau harinya. Terserah, pokoknya perbanyak puasa pada bulan Sya'ban tersebut. Ini bukan hanya Senin Kemis berarti. Kalau cuma Senin Kemisnya cuma 8 hari, ya kan? 8 hari lah. Tapi ini puasanya secara mutlak, pokoknya puasa sunnah. Ya. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan full kecuali pada bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa sebulan full kecuali pada bulan Ramadan. Lalu beliau menyatakan, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Sedangkan aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengisi bulan Sya'ban dengan puasa, dan itulah puasa sunnah terbanyak beliau dalam setiap bulannya, yaitu pada bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Perlu diperhatikan jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, ingat nih ya, meskipun begitu, kalau pada bulan Muharram tadi memang afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, iya. Ada ketentuan khusus pada bulan Muharram di samping puasa yang dianjurkan memperbanyak tadi, tapi ada yang dikhususkan tanggal 10 atau tanggal lebih utama lagi 9 dan 10. Adapun pada bulan Sya'ban ini yang dalam praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa itu pada bulan Sya'ban, namun tidak ditentukan hari tanggal tertentunya. Jadi tidak ada puasa khusus ditentukan jumlahnya berapa, harinya apa, tanggal berapa, tidak ada pada bulan Sya'ban. Contoh yang tidak tepat adalah menentukan puasa khusus pada hari tengah bulan Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban, tidak ada penentuan ini. Adapun kalau pas misalnya kita puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, boleh apa boleh? Boleh. Karena niat kita apa? Untuk mengisi bulan Sya'ban dengan puasa sunnah, bukan karena itu tengah bulan Sya'ban. Innamal a'malu binniyat. Begitu pula setelah pertengahan bulan Sya'ban pun sesungguhnya boleh-boleh saja berpuasa. Yang dilarang itu adalah mendahului Ramadan sehari atau 2 hari dalam rangka berjaga-jaga, maka ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang dianjurkan atau puasa yang dianjurkan yang keberapa itu? Ke-6 adalah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Puasa pada hari Senin dan hari Kamis. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala inna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasumu yaumal itsnain wal khamis. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Wa su'ila an dzalika faqal inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Ketika beliau ditanya mengapa beliau suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, beliau menjawab inna a'malal ibadi, sesungguhnya amal-amal perbuatan setiap hamba itu tu'radu, diperlihatkan, disampaikan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada yaumal itsnain wal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Di dalam redaksi yang lain dengan kalimat
Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berpuasa pada hari Senin Kamis, "Dzanika yaumani tu'radu fihimal a'malu 'ala rabbil alamin." Ini dia. Dua hari itu adalah dua hari, maksudnya Senin dan Kamis, ketika amal-amal ibadah hamba-hamba Allah itu diangkat, diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau menyatakan, wa uhibbu ay yu'radu amali wa ana shaim. Oleh karenanya aku, kata Nabi, senang jika saat amal ibadahku dilaporkan kepada Allah ketika aku sedang berpuasa. Begitu jemaah. Jadi ini keutamaan atau dianjurkannya puasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi amalan itu diperlihatkan, dilaporkan kepada Allah, Zat yang Maha Tahu dan sudah tahu, cuman itu kan pekerjaan malaikat. Ya, supaya malaikat punya tugas. Kapan dilaporkan? Setiap satu Senin dan Kamis. Itu pekanan. Jadi laporan itu ada laporan pekanan. Kemudian ada laporan harian. Kalau laporan harian itu setiap subuh dan asar, selesai salat subuh dan selesai salat asar, itu laporan harian. Ada laporan harian, ada laporan pekanan, lalu ada laporan tahunan jemaah. Kapan itu? Pada bulan Sya'ban. Ini laporan tahunan. Jadi kalau penjenengan punya usaha, punya apalah kira-kira atau institusi lembaga itu nggak apa-apa, ada laporan harian, laporan pekanan dan laporan tahunan. Tapi biasanya umumnya atau biasanya apa? Laporan bulanan dan tahunan. Ya. Jelas penting ya adanya laporan itu. Tertib administrasi kan begitu ya. Berikutnya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang dimaksud adalah bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. 3 ayamin min kulli syahr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sum min kulli syahrin 3 ayyam. Berpuasalah engkau setiap bulan itu 3 hari. Ya, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Kemudian beliau menjelaskan mengapa? Fa innal hasanata bi 'ashri amsalha. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Tadi ya, ini kaidah ya jemaah. Jadi kaidah atau aturan pemberian pahala balasan kebaikan dalam agama kita itu 1 kali 10 minimal. Salat juga demikian. Salat kita kan 5 kali tuh sehari semalam. Tapi sama dengan nilai pahalanya sama dengan salat 50 kali. Karena dulu awalnya berapa kali? Pertama kali 50 kali. Kemudian Nabi alaihissalam diminta oleh Nabi Musa alaihissalam supaya meminta keringanan sampai dikurangi, akhirnya cukup menjadi 5. Tapi 5 kali ini sama pahalanya dengan 50 kali yang awal mula diperintahkan itu. Berarti apa? 5 kali 10. Sebagaimana tadi juga dalam hadis puasa 6 hari Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu sama dengan 10 bulan karena kali 10. Penyempurnanya apa? 6 hari karena 6 kali 10 60. Ya 360. Begitu jemaah. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. Masya Allah jemaah. Jadi usahakan kalau bisa kita mencobalah minimal setiap bulan 3 hari lah. Kalau nggak bisa Senin Kamis full atau puasa Daud atau puasa yang lain, maka paling tidak puasa 3 hari itu. Wa yustahabbu wa dzalika mislu siyamid dahr, itu dia. Dan itu pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Mengapa? Lah kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, padahal 3 hari kali 10 30. Kan pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Kalau setiap bulan berarti ya setahun kan namanya. Tentu beda dengan bulan Ramadan, ya. Wa yustahabbu an takuna ayyama 13
wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Nah, tadi puasa 3 harinya itu hukumnya sunnah. Tapi pelaksanaan sunnah ini disunahkan lagi. Jadi 3 hari itu bebas, terserahlah. Mau hari apa saja boleh. 3 hari langsung, Senin, Selasa, Rabu misalnya, di awal boleh. Atau di tengah, atau di akhir. Atau ada yang di awal, di tengah, di akhir, terserah. Atau sak gelemi. Pokoknya 3 hari. Atau Senin, Kamis, Senin, atau kapan saja, 3 hari. Namun pelaksanaan puasa 3 hari setiap bulan itu dianjurkan, ini dia, tanggal 13, 14, dan 15 tengah bulan. Atau biasa disebut dengan al-ayyam atau ayyamul bid. Hari-hari putih, mengapa? Karena saat itu bulan itu sedang tampak dengan sempurna. Apalagi pas cuaca cerah, tidak ada mendung, tidak ada hujan, tidak ada penghalang, Masya Allah, terang. Itu yang terbaik. Puasa 3 hari yang dianjurkan setiap bulan itu lebih utama jika dikerjakan tanggal 13, 14, dan 15. Namun jika tidak memungkinkan, karena saat itu mungkin ibu-ibu sedang berhalangan, atau yang lainnya sedang sakit, atau karena ada urusan berat, pekerjaan berat, kalau berpuasa nggak kuat, atau mungkin pas ada undangan resepsi, bisanya di hari sebelumnya atau sesudahnya, maka tidak mengapa. Sudah mendapatkan pahala sunnah puasa 3 hari. An Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Abu Dzar. Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasata ayyam, jika engkau ingin berpuasa setiap bulan itu 3 hari, fasum 13 wa 14 wa 15, maka puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Begitu. Itu namanya puasa 3 hari ayyamul bid. Kemudian berikutnya nomor 8. Siyamu yaumin wa fitru yaum. Nah, ini yang paling top ini dan termasuk paling berat mestinya. Jujur saya belum pernah melakoni yang ini. Belum pernah mencoba. Ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu huma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu siyami ila Allah, puasa yang paling dicintai oleh Allah siyamu Daud, siyam atau puasa yang dulu biasa diamalkan oleh Nabi Daud. Apa atau bagaimana? Kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Beliau puasa sehari, kemudian diselingi tidak puasa. Puasa lagi, tidak puasa, tidak begitu. Terus berjalan ya, setiap hari berselang-seling begitu. Dan ini puasa sunnah yang paling bagus karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau pas melewati hari Senin Kamis? Ya sudah, ini sudah nggak mikir Senin Kamis lagi, nggak mikir puasa tengah bulan lagi, ini nggak mikir. Pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Hari misalnya sekarang hari Rebo, besok puasa misalnya, Rebo puasa, Kamis tidak otomatis. Wah, aku iman Kamis sih loh, nek ngono rasa poso Dawud. Ya, kalau puasa Dawud itu pokoknya sehari puasa, sehari tidak. Besok puasa, berarti Kamis tidak kan? Jumat puasa, Sabtu tidak loh. Katanya puasa khusus pada hari Jumat tidak boleh. Itu kalau nggak ada sebab. Ini ada sebab tidak? Ada. Apa sebabnya? Puasa Daud. Nah kalau begitu caranya nanti nggak jadi-jadi itu. Kamis orang, ya, Jumat puasa. Berarti setune puasa ya? Enggak begitu. Karena aturan ini khusus puasa Daud. Tapi kalau tahu-tahu kita nggak puasa Daud, nggak puasa apa, nggak ada ini, nggak ada itu. Aku pengen puasa hari Jumat. Nah, nggak bisa. Harus sebelumnya atau sesudahnya ada puasa. Begitu jamaahnya. Jadi tidak ada masalah. Ketika itu berkaitan dengan puasa Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, maka terus saja. Tidak ada masalah. Ayyamul Bid berarti lewatnya nggak apa-apa. Berarti kan ada satu yang dia puasa mungkin tanggal 14-nya saja, atau ada 2, 13 dan 15. Kan gitu, nggak ada masalah. Bagaimana dengan puasa-puasa istimewa? Yang itu hanya sekali terjadi dalam setahun. Contoh, waktu melewati bulan Muharram,
Ya, tanggal 8 puasa, tanggal 9 tidak, tanggal 10 puasa. Kalau ini tidak masalah, pas ya. Bagaimana kalau pas tanggal 8 tidak puasa, tanggal 9 puasa, tanggal 10 nggak puasa? Aneh ini. Ya kan? Karena puasa Muharram itu tanggal 10 atau 10 dan 9, jangan 9 saja. Itu kalau puasa Muharram tadi. Tapi kalau dia puasa Daud, lebih baik dia meneruskan puasa Daud atau saat itu berhenti untuk mengamalkan 9 dan 10. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagian menyatakan terus saja meskipun engkau misalnya tadi ya, tanggal 8 tidak puasa. Otomatis puasa tanggal 9. Tanggal 10 otomatis tidak puasa. Lho piye to? Iki tanggal 10 Muharram kok ora puasa? Aku puasa Daud tidak ada masalah. Sebagian menyatakan tidak, karena ini hanya setahun sekali, eman-eman, sehingga saat itu misalnya tanggal 8 kita nggak puasa, tanggal 10 kita puasa, tanggal 8 kita tidak puasa misalnya, jadwalnya berarti tanggal 9 puasa, maka tanggal 10 puasa. Habis itu baru mulai lagi tanggal 11 nggak puasa begitu, karena iman 10 Muharramnya. Ada yang mengatakan pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga ketika tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8-nya puasa. Ya. Tanggal 9 puasa enggak? Enggak, kalau dia Daud kok. Kita bicara Daud. Pas tanggal 8 poso. Waduh, tanggal 9 orang. Tanggal 10 puasa enggak? Puasa enggak? Ya enggak, mau enggak boleh puasa kok. Nah, kalau lewat begini harus lewat. Enggak boleh puasa, dia harus makan. Bagaimana kalau dia tanggal 8-nya jadwal puasa, karena Daud ini, kalau Daud sehari puasa sehari tidak. Pas kebetulan tanggal 8 dia puasa. Tanggal 9 malah enggak. Tanggal 10 mestinya puasa karena enggak boleh, berarti enggak puasa. Nah, dalam hal seperti ini wallahu alam sebagian menyatakan karena ini hanya setahun sekali, maka iman-iman jadi enggak saat itu tetap puasa. Tanggal 9-nya. Meskipun sebelumnya puasa, jadwal Daud, lalu tanggal 9 puasa. Karena puasa itu. Baru kemudian, ya tanggal 10 enggak puasa, 11, 12, 13 juga enggak puasa. Baru nanti lewat lagi. Ya, baru nanti dia tanggal 14-nya puasa. Terus begitu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan masalah puasa Daud atau sehari puasa, sehari tidak. Ada lagi yang ke-9, yaitu Ashru Dzulhijjah. Puasa 9 hari sebenarnya ini kan. Kalau ini kan 10. Kalau 10 ahli Dzulhijjah nggak mungkin, karena apa? Tanggal 10 kan tidak boleh. Cuman ini maksudnya menggunakan 10 hari Dzulhijjah itu untuk berpuasa. Tentu hari-hari yang dibolehkan puasa. Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun. Kalau hari terbaik dalam satu pekan, hari apa? Jumat. Kalau hari terbaik dalam satu tahun, 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau malam-malam terbaik sepanjang tahun, 10 malam terakhir Ramadan. Jadi beda ya, jadi ada beda-beda kategorinya. Tentu meskipun di sini disebut 10 hari pada bulan Dzulhijjah, namun tanggal 10-nya tentu tidak puasa. Mengapa? Karena itu dilarang puasa karena hari Id, hari raya. An Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yaum Ashura wa 3 ayyamin min kulli syahr wa awwal 2 min asy-syahr wal khamis. Kata sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan jemaah. Meskipun secara khusus tadi tanggal 9 itu ada anjuran khusus karena puasa Arafah, tapi yang lainnya pun dianjurkan tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian 3 hari setiap
bulan. Kemudian awal Senin, artinya Senin pertama, ya. Kemudian hari Kamis pada setiap bulan beliau berpuasa, ya, Senin dan Kamis. Itu beberapa puasa tatawwu atau beberapa puasa sunnah yang disebutkan di dalam ajaran Islam. Kemudian pembahasan berikutnya ada, oh ya, sebelum saya lanjut, maka tidak ada pada bulan Rajab ini puasa khusus. Pada bulan Rajab tidak ada puasa khusus bulan Rajab tanggal 1 atau 10 hari pertama atau tanggal 27, enggak ada. Ya, atau pada hari Kamis pertama bulan Rajab, enggak ada. Ya, yang ada tadi disebutkan puasa-puasa sunnah. Adapun pada bulan Rajab ini karena ini bulan istimewa lalu kita memperbanyak puasa, ya monggo-monggo saja. Boleh, tapi tidak ada ketetapan ketentuan khusus. Ya, sebagaimana kalau bulan Dzulhijjah tanggal 9 misalnya, atau 9 hari pertama, Muharram itu tanggal 10 atau 10 dan 9, itu ada khusus. Atau setiap bulannya itu 13, 14, 15, itu memang setiap bulan berlaku termasuk pada bulan Rajab. Tapi kalau tanggal 1 sampai 10, hari Kamis pertama atau tanggal 27, maka itu tidak ada ketentuan dari hukum Islam atau syariat Islam. Sehingga bagi yang ingin berpuasa, ya memperbanyak puasa sunnah saja. Mungkin Senin Kamis, mungkin pertengahan bulan atau 3 hari dalam sebulan, atau puasa sunnah mutlak yang lainnya. Wallahu a'lam. Berikutnya al-ayyamul manhiyu an siyamiha. Ada hari-hari kita dilarang berpuasa. Kalau tadi kita dianjurkan berpuasa, ternyata ada beberapa hari yang kita dilarang menggunakan untuk berpuasa, jemaah. Yang pertama, Yaumul Idain, jelas. 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. An Abi Ubaid Maula ibn Azhar قال شهدت العيد مع عمر ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqal هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. Ini dia. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadzani yaumani, ini adalah 2 hari raya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakannya untuk berpuasa. Apa itu? Yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari raya Idul Fitri, saat kalian sudah selesai berpuasa, berbuka dari puasa kalian. Kemudian dan wal yaumul akhar, hari yang lain adalah ta'kuluna fihi min nusukikum, hari ketika kalian makan sembelihan kurban kalian. Berarti tanggal berapa? 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha. Itu dilarang, jemaah. Hari-hari berikutnya yang dilarang kita gunakan untuk berpuasa adalah ayyamut tasyriq. Tadi hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. Dia ada kisah sahabat yang menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha, memerintah kami supaya tidak berpuasa atau alias kita makan. Wa yanhana an siyamiha, dan beliau melarang kita menggunakan untuk berpuasa. Qala Malik berkata wa hiya ayyamut tasyriq, itu adalah hari-hari tasyriq.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala lam yurakhas fi ayyamit tasyriki an yusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Ini dia. Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik kecuali orang yang berhaji lalu tidak memiliki hadyu, maka dia diharuskan membayar puasa. 7 hari, 3 hari di sana, selebihnya di tempat tinggalnya. Nah, kalau di sana mau tidak mau ya hari tasyrik itu dia gunakan untuk berpuasa. Jadi hari tasyrik itu boleh digunakan untuk berpuasa bagi siapa? Orang yang berhaji tetapi dia tidak mendapatkan dam atau hadyu, tidak bisa sembelih itu. Nah, gantinya apa? Dia berpuasa ya 3 hari di sana. Dia berpuasa 3 hari di sana, dan itu mau nggak mau ya hari tasyrik itu, karena tanggal 10 nggak boleh puasa. Sedangkan hari tasyrik mengapa dia puasa? Karena ada waktunya cuma itu. Ya, nanti kalau nggak puasa pada saat itu udah habis waktunya. Nah, ini khusus bagi orang yang tidak memiliki hadyu, boleh dia berpuasa pada hari tasyrik. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi subhanahu wa ta'ala. Hari-hari tasyrik itu hari-hari untuk makan, untuk minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang kalau kita tidak sedang berhaji dan tidak ada kewajiban harus membayar puasa itu, maka jangan berpuasa. Berikutnya, Yaumul Jum'ah munfaridan. Berpuasa pada hari Jumat saja. Tidak berpuasa sehari sebelumnya, tidak berpuasa sehari sesudahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jum'ati ila yauman qablahu aw ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang di antara kalian berpuasa khusus pada hari Jumat kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau puasa sehari sesudahnya. Saya ulang, bagaimana dengan orang yang berpuasa Daud yang pas harinya hari Jumat? Ya berpuasa karena dia ada sebab. Karena dia ada sebab. Ini maksudnya nggak ada sebab. Atau bagaimana ketika tanggal 9 Muharram hari Jumat? Ya puasa hari Jumat. Meskipun misalnya kita nggak, jelas hari Sabtu nggak puasa karena tanggal 10. Meskipun sebelumnya kita nggak puasa, nggak apa-apa karena itu ada sebab. Bagaimana kalau tanggal 10 Muharram itu pas hari Jumat? Ya puasa. Enggak ada masalah karena ada sebab. Ini yang dilarang adalah ketika tidak ada sebab lalu kita puasa sunnah hari Jumat saja, maka dilarang. Kemudian begitu pula puasa hari Sabtu saja. Puasa hari Sabtu saja, tidak puasa sebelum atau sesudahnya. An Abdullah bin Busr as-Sulami an ukhtihi as-Samma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasumu yawm as-sabti illa fi mafturidu alaikum wa illam yajid ahadukum illa liha'a 'inabah aw 'uda syajarah falyamdughu. Jadi janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan kepada kalian. Sehingga tidak boleh berpuasa sendirian pada hari Sabtu. Maksud sendirian itu sendirian harinya, bukan sendirian orangnya. Jika lo mau berpuasa, hendaknya puasa sebelumnya atau puasa sesudahnya. Kemudian an-nisfu tsani min Sya'ban liman lam takun lahu 'adah. Ini juga yang dilarang adalah berpuasa pada pertengahan atau paruh kedua bulan Sya'ban bagi yang tidak terbiasa berpuasa. Meskipun dalam hal ini nanti ada khilaf, ya, yang dilarang itu sesungguhnya adalah puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tapi di sini disebutkan ini dilarang. Idan tasafa Sya'banu fala tasumu. Jika sudah masuk tengah bulan Sya'ban yang kedua, maka janganlah kalian berpuasa. Masih juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain. Ini dia jelas kalau ini. Ya, kalau tadi yang ini masih diperselisihkan. Wallahu a'lam bishawab. Di buku ini mengikuti pendapat yang dilarang. Adapun kita dilarang jelas adalah mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Ila an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah tadi. Mungkin dia puasa Daud, mungkin dia puasa Senin Kemis, biasa. Memang kebiasaan hariannya seperti itu dia. Puasa Senin Kemis. Pas. Ya. Hari Kemis itu hari terakhir Sya'ban. Besok puasa Ramadan, maka tidak masalah dia puasa hari Kamis itu karena dia puasa Sya'ban, bukan karena untuk jaga-jaga itu sudah masuk Ramadan. Itu yang tidak boleh. Yaumus Syak yang ke-6 yang dilarang adalah hari yang masih meragukan. An Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu qal man shama al-yawma alladhi syukka fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang masih diragukan, maksudnya diragukan itu sudah masuk Ramadan atau belum, dia niatnya untuk jaga-jaga tadi, maka orang ini telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh yang dilarang adalah berpuasa setahun penuh meskipun dia berbuka pada hari-hari yang dilarang berpuasa tadi. Selain hari-hari yang dilarang ini dia berpuasa misalnya, maka ini dilarang. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah bin Amr innaka la tasumu ad-dahra wa taqumu al-lail wa innaka idza fa'alta dhalika hajamat lahu al-'ainu wa nahakat la sama man sama al-abad. Ya, dulu Abdullah bin Amr bin As ini semangat sekali untuk berpuasa, untuk salat malam, sehingga kadang dianggap berlebihan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat supaya jangan berlebihan. Jangan puasa terus-menerus, atau jangan salat malam semalam suntuk, enggak tidur, jangan. Karena kata Nabi, la sama man samal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Nah, dilarang. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, hari-hari kita dilarang berpuasa adalah an-nahyu an siyamil mar'ah wa zawjuha hadirun ila bi'idnih. Ini dia. Khusus bagi seorang istri dilarang berpuasa sunnah dengan segala bentuknya jika ada suami bersamanya kecuali seizin suaminya. Kalau sedang bersama dengan suami, maka minta izin dahulu. Bolehkah saya berpuasa? Karena apa? Karena hak suami lebih besar. Kewajiban kepada suami itu lebih besar. Sementara ini ada puasa sunnah. Beda dengan puasa Ramadan, tidak perlu izin. Ya, karena ini wajib hukumnya. Tapi kalau puasa sunnah, maka harus izin restu dari sang suami. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idznih. Janganlah seorang wanita berpuasa sunnah, maksudnya jika ada suami bersamanya kecuali seizin suaminya. Meskipun semangat ibu-ibu hendaknya memperhatikan hak suami. Sebaliknya suami jika memang istrinya ingin puasa, mungkin sudah lama, atau sekedar memang untuk 3 hari puasa sebulan, ya izinkanlah. Ya, jangan kemudian pokoknya ya gitu ya. Jangan ya. Meskipun ini hukumnya sunnah, kecuali dalam kondisi emergensi ya. Kondisi darurat misalnya udah lama nggak ketemu, pas pulang kerja, mungkin ada orang kan pekerjaannya lama. Ada tadi juga ada ibu-ibu cerita suaminya kerja di pelayaran, itu kadang 6 bulan baru pulang, cuma baru pulang langsung hari Kamis, Pak aku poso, ya jangan gitu. Padahal besok pun sepekan dia pergi lagi, ya janganlah. Nanti puasanya kalau pas suaminya nggak ada di rumah, nih silakan puasa sebanyak-banyaknya. Ya jadi harus tahu diri juga, sama-sama ya. Ini berkaitan dengan masalah hak, sehingga ketika kita melakukan ibadah itu nyaman, tidak justru membuat yang lain itu terzalimi. Begitu jamaah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini berkait dengan puasa-puasa sunnah dan juga hari-hari yang dilarang kita gunakan untuk berpuasa. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita istiqomah ya untuk tetap belajar, beramal dan berdakwah serta bersabar. Terus saja begitu sampai kelar akhir kehidupan kita. Semoga Allah mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin.
Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.